Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas seputar desa lapangan pinjol legal OJK mendatangi rumah nasabah berapa kali. Dan ini ya komentar dari salah satu subscriber dari Tus Pinjol. Dia menanyakan tentang desa lapangan itu datang ke rumah nasabah itu sampai berapa kali ya. Nah, untuk kedatangan dari desa lapangan pinjol ini akan gue bahas secara tuntas agar kalian mengerti dan paham dan tidak lagi takut didatangi desa lapangan dari pinjol legal. Dan sebelum gue akan membahas ke video selanjutnya, di sini teman-teman yang belum mendukung, silakan saja klik tombol subscribe, like, share, dan bagikan di seluruh akun media sosial kalian ataupun di status WA kalian. Dan buat teman-teman juga di sini yang belum join bergabung di dalam grup Telegram Tus Pinjol, silakan saja join untuk link grupnya ada di dalam deskripsi. Silakan saja langsung diklik ya bro. Dan teman-teman juga di sini memiliki pertanyaan seputar pinjaman online, silakan saja kalian ketikkan di dalam komentar dan insya Allah nanti komentar kalian akan gua jawab melalui video. Dan gak lama-lama gua langsung saja masuk ke dalam videonya. Di sini gua akan membahas tentang kedatangan desa lapangan pinjol legal sampai berapa kali. Sebelum gua akan membahas itu, ya teman-teman, gua mohon maaf banget di sini gua membahas tentang edukasi pinjol sambil ngerokok. Mohon maaf banget ya bro. Bagi teman-teman yang nggak suka admin yang ngerokok, mohon maaf banget. Kalian cukup mendengarkan saja apabila kalian nggak suka kami ngerokok. Nah, di sini ada salah satu komentar ya dari subscriber dari Tus Pinjol dan dia menanyakan seperti ini, bro. Dalam konten judulnya Desa Lapangan Pinjol Dana Rupiah dan dia komentar, "Bang, kira-kira desa lapangan kalau datang ke rumah kira-kira berapa kali kunjungan?" Makasih jawabannya. Nah, untuk kedatangan dari desa lapangan pinjol itu sampai berapa kali ya? Nah, di sini gua akan jawabnya sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan faktanya. Apabila jawaban ini manis, alhamdulillah bagi kalian. Tapi kalau jawabannya pahit bagi kalian, kalian jangan takut mas bro. Karena gua akan jawab ini sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan faktanya, agar teman-teman bisa mengetahui seluk-beluknya desa lapangan mendatangi rumah nasabah. Dan di sini gue ambil sebagai contoh ya pengalaman pribadi gue sendiri. Pengalaman pribadi gue pada saat gue gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online kredit pintar. Gue gagal bayar itu jumlah nominal ya itu sebesar 8 juta. Namun gue sudah membayarnya setengah, sisanya itu sebesar 3,5 juta rupiah dari 8 juta. Nah, dari 3,5 juta ini gue gagal bayar karena memang gue sudah nggak sanggup lagi mas bro untuk membayarnya lagi. Dan akhirnya gue mengambil keputusan gagal bayar. Nah, di saat gua gagal bayar di awal jatuh tempo sampai dengan 3 bulan, itu lebih dari 3 bulan gua didatangi desa lapangan dari pinjol kredit pintar. Itu berdomisili di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, mas bro. Nah, gua didatangin sama desa lapangannya itu sampai 8 kali bro. Sampai 8 kali. Nah, usut punya usut, ternyata rumah gua dengan debt collector dari kredit pintar ini masih satu daerah mas bro. Makanya dia datang ke rumah gua rajin banget sampai 8 kali dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan dia datang sampai 8 kali. Namun kedatangan dia ke rumah gua untuk menagih utang itu hanya ya memberitahu bahwasanya gue memiliki tagihan utang yang harus segera dilunaskan. Dan biasanya ketemu gue itu sopan, baik, dan ngomongnya pelan-pelan, gak arogan, gak kayak di konten-konten lain lah yang beringas dan begitu lah. Alhamdulillahnya gue dapet desanya itu ya masih sopan, masih santai, dan ngomongnya pelan-pelan. Itu kisah gue. Nah, ada lagi bro, kisah gue yang tentang gue gagal bayar di
Kredivo. Gue gagal bayar di Kredivo itu ya sebesar nominal kecil bro. Itu cuman 3,5 pada waktu itu. Gue di Kredivo cuman ngambil handphone ini bro, 3,5 juta rupiah. Akhirnya gue gagal bayar di sana. Dan akhirnya gue setelah 3 bulan memasuki 4 bulan itu, gue didatengin oleh DC lapangan dari Kredivo. Namun DC-nya nggak ketemu sama gue, melainkan ketemunya sama orang rumah gue. Dan si DC-nya itu cuman ngasih surat doang, cuman sekali datang ke rumah gua, cuman ngasih surat, udah besoknya nggak datang lagi. Dan banyak lagi kisah-kisah dari member gua, hampir serupa kisahnya itu sama kayak gua. Tapi yang lebih pahitnya itu adalah kisah gua sampai datang 8 kali. Nah, untuk jawabannya di sini gua akan ngambil kesimpulan. Berapa kali DC lapangan mendatangi rumah nasabah? Kita ambil kesimpulannya aja ya, bro. Nah, DC lapangan datang ke rumah Anda, kalau datang berkali-kali, ini banyak faktornya bro, banyak kemungkinan. Faktornya adalah satu, wilayah ataupun domisili dari si DC-nya dengan rumah Anda itu masih satu daerah. Yang kedua, kalian itu memiliki masalah dengan DC lapangannya bro, memiliki masalah dengan DC lapangan. Mungkin dia sakit hati dengan Anda, makanya didatangi sampai berkali-kali. Makanya buat teman-teman kalau takut didatangi sama DC lapangan atau belum mengerti soal DC lapangan, jangan coba-coba mencari masalah dengan DC lapangan. Lebih baik cuekan dan diamkan saja. Cuekan dan diamkan saja, jangan dibales chatnya. Dan selanjutnya faktornya kalian sering membuat janji pembayaran. Ini yang membuat DC-nya itu datang berkali-kali bro. Nah, untuk teman-teman, kalau misalkan nggak mau didatangi sama DC lapangan, saran gua kalian jangan ditemui. Kalian jangan temui sama DC lapangannya mas bro. Jangan kalian temui. Dan jangan kalian coba-coba bales chat DC ataupun mengangkat telepon. Diamkan saja, ghosting. Bahasa anak muda sekarang itu adalah ghosting. Jadi kesimpulannya itu ada di diri kalian. Berapa kali DC lapangan datang ke rumah Anda, itu ada di diri kalian mas bro. Jawabannya ada di diri kalian. Kalau kalian masih berharap, masih takut sama DC-nya, apalagi sampai rajin membalas chat DC-nya, DC-nya pasti rajin juga mendatangi rumah Anda. Tapi DC itu nggak akan bertemu Anda lagi jika Anda memahami dalam dunia perpinjolan. Anda orang yang paham dalam dunia pinjol, DC-nya pun gak akan mau mendatangi rumah Anda karena dia tahu bahwasanya kamu ngerti pinjol. Nah, itu ada kisahnya lagi bro, ada kejadiannya lagi, yaitu adalah member gua memiliki banyak gagal bayar di sebuah aplikasi pinjol legal, khususnya di Paylater. Di India juga didatangi sama desa lapangannya. Dan dia pernah didatangi sama Bank DBS ya. Dia memiliki gagal bayar di Bank DBS, namun dia didatangi sama desa lapangan dari Bank DBS. Nah, nasabah ini mengerti dengan soal utang piutang fintech. Dan akhirnya berargumentasi antara nasabah dengan si DC. DC-nya kalah argumentasi dan akhirnya setelah itu DC-nya nggak datang-datang lagi. Karena dia bilang apa? Kamu beruntung, kamu ngerti pinjol. Kalau kita nggak ngerti, kita makin habis bro. Makanya teman-teman adalah solusi yang paling terbaik adalah untuk mengatasi hutang piutang pinjol adalah kalian kalau misalkan memang gagal bayar ataupun memang nggak mau bayar ataupun nggak mau ditemui sama desa lapangannya, jangan coba-coba membalas chat DC, jangan coba-coba kalian temui, udah ghosting aja. Tunggu sampai 4 bulan, DC-nya juga nggak akan datang lagi mas bro. Dan kalian juga kalau sama orang rumah bisa kong kali kong ataupun bisa kerjasama. Sebagai contoh adalah misalkan kalian bisa kong kali kong sama orang rumah, kalau ada yang nanya saya, bilang saja saya sudah ngekos di tempat kerja ataupun sudah pindah kontrakan dan lain sebagainya seperti itu ya bro. Dan itu pernah dilakukan sama temen gua. Temen gue pada waktu itu gagal bayar di Indodana, dan DC dari pinjol Indodana ini orang timur mas bro, orang timur, dan dia rajinnya datangnya tuh rajin banget sampai 3 kali. Dan akhirnya si temen gue ini konsultasi sama gue dan akhirnya dia memiliki ide. Sebenarnya gue belum ngasih solusi ke temen gue, tapi dia sudah memiliki ide. Dan ide dari temen gue adalah dia bilang, bang, apakah gue pura-pura buat sudah pindah kontrakan kali ya kayak gitu. Dan akhirnya dia terapin. Dia beralasan ataupun bekerja sama temannya, sama keluarganya
bahwasanya dia itu sudah pindah kontrakan atau sudah tidak tinggal di rumah itu lagi. Dan pada hari itu DC-nya datang lagi. Dan orang rumahnya itu memberikan alasan sesuai dengan si anaknya ini. Akhirnya si DC-nya minta dong. Si DC lapangannya minta alamat kerjanya di mana, Bu. Dan si ibunya juga nggak ngasih tahu. Ya dibilang saya nggak tahu, katanya sih di Jakarta Pusat gitu. Tapi untuk alamat saya nggak pernah tahu, saya juga nggak pernah kasih tahu gitu. Dan alhamdulillah setelah kejadian itu desa lapangannya nggak datang lagi. Dan gue dapet informasi dari teman-teman gue yang sudah di desa lapangan, kalau sudah seperti itu nasabah sudah di blacklist pas bro, bahwasanya dia sudah pindah kontrakan dan alamat terbarunya sudah tidak ditemukan kembali. Jadi seperti itu mas bro alasannya. Nah untuk kesimpulannya sekali lagi, untuk berapa kali desa lapangan ke rumah nasabah itu tergantung dari desa lapangannya mas bro, dan tergantung juga dengan andanya sendiri. Jadi semua itu tidak bisa diprediksikan dan tidak bisa dipastikan. Ya mungkin itu saja informasinya buat teman-teman soal berapa kali desa lapangan mendatangi rumah nasabah. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbe dan tetap semangat. Dan jangan lupa selalu dukung dan support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga like-nya. Bye-bye.